Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala tawfiq la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, Dewan Guru SD Islam Terpadu Al-Mufa yang saya hormati, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu, kita dapat membahas bersama demi kemajuan sekolah kita. Tidak lain adalah demi kemajuan bersama, demi menciptakan putra-putri peserta didik yang berakhlakul karimah, yang berwawasan global. Kedua kalinya salam dan salam kami kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita menuju ke jalan benar yang agama Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Bapak Ibu, marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas hari ini membawa guna dan manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam sebuah lembaga, di dalam satuan pendidikan, tentunya kita harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Maka dari itu perlu adanya kita penyusunan bersama, di mana yang kemarin sudah kita susun bersama guru, bersama yayasan, bersama tokoh, juga bersama komite, di mana visi misi sudah kita sepakati bersama. Namun dalam perjalanannya juga tentu ada masukan, ada evaluasi, juga ada plus minusnya, ada yang perlu kita koreksi kembali dalam mewujudkan visi misi tersebut. Maka dari itu hari ini perlu kami sampaikan kembali tentang pelaksanaan atau tentang perjalanan visi misi sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti akan kami sampaikan tentang visi misi sekolah, di mana dalam melaksanakan atau dalam perjalanan dalam mencapai visi sekolah tentunya banyak hambatan, tantangan, juga banyak peluang yang akan kita lewati bersama. Ya, jadi nanti mohon masukan, mohon saran, juga kritikan dari Bapak Ibu untuk mengevaluasi atau memberikan masukan tentang keterlaksanaan visi misi tersebut. Ini nanti akan kami ajak bersama-sama untuk mengawal setiap kegiatan program dalam menjalankan guna visi misi tersebut. Nah, visi misi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak, dan berprestasi. Sebagai indikator, kita harus mencerminkan sifat berakhlak, sifat beriman, dan juga berprestasi dalam bidang apapun. Sebagai sekolah dasar
Islam tentunya berakhlak dan beriman merupakan indikator utama dalam pencapaian visi misi sekolah. Beriman tentunya adalah memiliki kepercayaan penuh, keyakinan penuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Rasul-Nya, dan yang lainnya. Dalam hal ini adalah ada 6 ini yang kita ketahui. Berakhlak di sini memiliki karakter yang bagus, memiliki karakter yang mencerminkan peserta didik yang berkarakter, tentunya ini berkarakter positif. Ketika bertemu guru bersalaman, ketika bertemu teman saling sapa, ketika bertemu dengan orang tua berkata, berperilaku yang baik dan sopan, dan juga memiliki prestasi yang unggul, baik itu dalam bidang akademik maupun non akademik. Sebagai bentuk misi perjalanan, kita sebagai peserta, kita sebagai pendidik tentunya harus mendidik dan juga membina. Mendidik ini melalui visi indikator beriman dan berakhlak, membina sebagai indikator berprestasi. Dengan sistem pengembangan kompetensi diri berdasarkan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan dari visi misi satuan pendidikan kita memenuhi standar kompetensi maksimal dalam prestasi akademis maupun non akademis melalui bakat, minat, kreativitas, dan keterampilan. Yang kedua, memenuhi media pembelajaran yang inovatif dalam mendukung keterlaksanaan siswa yang berprestasi. Memenuhi hasil lulusan yang cerdas, bertakwa, dan memiliki daya saing yang tinggi. Jadi ketika nanti siswa kita sudah lulus dari kelas 6, lulus dari sekolah kita, anak-anak memiliki ketakwaan yang tinggi, memiliki daya saing yang tinggi dengan sekolah yang lain. Menumbuhkan dasar yang keempat, menumbuhkan dasar keagamaan dan mencintai agama. Ini merupakan pioner penting bagi siswa-siswi kita, di mana mereka kita didik keagamaan dan cinta agama sejak dini, sejak kecil, yang nantinya akan mereka bawa sampai dewasa, sampai tua nanti. Mencintai agama juga wujud dari mencerminkan beriman dan bertakwa sekaligus berakhlakul karim. Memenuhi pembelajaran dan bimbingan yang aktif, efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk mewujudkan siswa yang berprestasi. Tentunya diperlukan bimbingan yang aktif serta kreatif agar peserta didik memiliki rasa belajar yang menyenangkan, menyenangkan. Apakah Bapak Ibu di dalam pembelajaran di kelas sudah menerapkan hal-hal ini untuk mencapai tujuan visi misi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya Budia dari Wali kelas 6 menjelaskan tentang tadi visi dan misi yang menjelaskan bahwa kita harus memenuhi pembelajaran dan bimbingan yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Kalau saya saat
mengajar di dalam ruang kelas 6 tersebut, siswa-siswi sudah saya ajarkan. Yang pertama pastinya kita akan menyampaikan materi terlebih dahulu, dan setelah itu yang aktif itu mereka bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah saya sampaikan dari materi tersebut gitu Pak. Jadi kreatifnya nanti saya akan memberikan sekarang kan banyak ya soal-soal tapi yang berbentuk dengan permainan seperti itu, atau saya membuat media pembelajaran. Jadi setiap materi tergantung babnya. Jika babnya bisa masuk ke dalam saya menghubungkan dengan media pembelajaran yang saling berkesinambungan seperti itu, dan bisa menjadikan pembelajaran itu bisa efektif, dan pemikiran mereka bisa inovatif menerima materi-materi yang saya sampaikan, bisa paham, bisa mengerti, pemikirannya bisa kritis, dan bisa menjadikan pembelajaran tersebut menyenangkan bagi mereka, dan akan mereka tidak bosan dengan pembelajaran tersebut, apalagi dengan materi yang kelas 6 sedikit berat gitu ya tingkatannya. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bu Tia selaku guru kelas 6. Tentunya pembelajaran yang menyenangkan membuat siswa betah di kelas, betah untuk terus belajar, dan insya Allah pembelajaran yang menyenangkan akan selalu diingat oleh siswa-siswi. Monggo selanjutnya Sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozik dari pembimbing Dinia, untuk menciptakan pembelajaran dan bimbingan yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan sesuai visi misi dari lembaga Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Khalifah. Kalau saya pribadi, kalau masuk di kelas pagi, kelas bawah, kelas 1, 2, 3 atau kelas atasnya 4, 5, 6, itu ada perbedaan, karena di saat di kelas bawah kita dituntut untuk menjadi temannya, menjadi orang yang menghiburnya, karena posisi di kelas bawah, khususnya kelas 1, 2, kalau kita tidak bisa menghibur, kalau kita tidak bisa mempunyai inovasi cara pengajaran yang fleksibel, santai, penuh dengan candaan atau penuh dengan permainan, itu kayaknya lebih diabaikan, karena kondisi kelas bawah, kelas 1, 2 itu masih aktifnya minta jalan ke sana, minta tepuk-tepuk. Bahkan di posisi Dinia kelas 1, 2 itu dituntut untuk anak itu memahami kosakata tentang tubuh, kosakata tentang hewan, kosakata bahasa Arab tentang bumi dan isinya. Tapi kalau seumpama langsung kita kasihkan, kayaknya kelas bawah 1, 2 itu lebih dan sebagainya. Biasanya kelas 1, 2, kalau saya pribadi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu lebih banyak tepuk satu, kita buat permainan, intinya kita buat dia senang dulu, baru nanti biasanya saya ambil kertas warna, kasih tulisan huruf hijaiyah, biar anak-anak itu tahu kan, oh kemarin itu warna pink itu ternyata warna hitam itu ternyata dan sebagainya. Itu untuk kelas bawah. Kalau kelas atas, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu biasanya saya buat seperti biasa,
seperti dunia-dunia kalangan-kalangan pesantren tapi tidak pesantren. Jadi pertama kali saya menyapa kondisinya anak bagaimana, kita baca doa. Terus kalau memang di situ ada kitab diniahnya, contoh yang ada nazamannya, contoh di kelas 4 ada alala, kita lalaran dulu, kita lalaran nazam alala itu dulu. Kalau di kelas 6 ada kitab Aqidatul Awam, di situ ada nazamannya Aqidatul Awam. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita senang-senang dengan bernyanyi bersama, yaitu lalaran nazam. Setelah itu penyampaian materi sedikit, baru kita adakan permainan dengan kondisinya memutar atau memberikan spidol. Nanti yang dapat spidol terakhir dengan hitungan stop itu biar dikasih pertanyaan tentang kisah Nabi Muhammad atau kelahirannya atau keluarganya dan lain sebagainya. Intinya di kondisi pembelajaran yang menyenangkan itu, mulai dari kelas bawah dan kelas atas kayaknya berbeda, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan untuk bisa mengembangkan visi dan misi dari sekolah SD Islam Terpadu Al-Khalifah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau yang lainnya. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wali kelas 4 SD Islam Terpadu Al-Khalifah. Saya akan menjelaskan bercerita sedikit tentang beriman dan berakhlak sesuai dengan yang sudah anak-anak lakukan setiap hari. Nah, di sini biasanya anak-anak itu setiap pagi saat setelah melaksanakan apel, mereka langsung bergegas mengambil peralatan sholat, yaitu melaksanakan sholat duha bersama. Biasanya kita merasakan bersama-sama, tapi kadang waktu itu ada anak-anak itu melaksanakan sholatnya itu di dalam kelas, karena mungkin ada hal yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan di masjid. Pada waktu itu anak kelas 4 langsung biasanya melaksanakan sholat duha. Mereka ada salah satu yang memimpin. Jika ada satu anak atau dua anak yang belum siap dengan itu semua, mereka pasti salah satunya itu saling mengingatkan. Nah, di sini artinya berarti anak-anak ini sudah mulai sedikit ada nilai ini penerapan agama di dalam dirinya, bahwasanya dia ada kesadaran diri bahwa saya sekarang mau melaksanakan sholat. Ada temannya yang belum siap, dia menyuruh temannya untuk bersiap. Nah, hal ini adalah nilai yang positif yang ada di kelas. Kemudian saat itu setelah melaksanakan sholat, mereka langsung membaca Asmaul Husna. Nah, anak-anak ini Asmaul Husna di sini biasanya itu anak-anak langsung membaca bersama. Jika ada yang tidak membaca, pasti nanti komplain di belakangnya, itu pasti. Nah, ini lagi-lagi sudah muncul, yaitu rasa kepeduliannya terhadap temannya, yaitu bahwasanya hal yang dilakukan itu sangatlah penting dan dia tidak mau melakukan sendiri, akan tetapi saling mengingatkan sesama teman. Nah, ini berarti sudah mulai ada muncul, yaitu bahwasanya anak-anak itu sudah ada sikap berakhlakul karimah. Ini mungkin dari cerita saya sedikit di kelas 4. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru
mewujudkan visi misi sekolah. Tentunya hal ini nanti akan dapat terwujud apabila Bapak Ibu guru belum memahami atau belum melaksanakan tujuan dan misi sekolah dari visi tersebut. Yang selanjutnya mungkin ada masukan atau saran dari pengurus yayasan maupun dari komite, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Firda, perwakilan dari komite sekolah. Ingin bertanya untuk mendukung kegiatan semuanya, langkah-langkahnya bagaimana Pak? Mulai dari prasarana, sarpras, SDM dan pembiayaannya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu komite yang mewakili. Tentunya kami tidak bisa lepas, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan penuh dari semua pihak. Dalam hal ini adalah guru, dalam hal ini adalah komite, yayasan, dan semua warga sekolah. Untuk melaksanakan program-program tersebut, untuk melaksanakan tujuan, misi, dan visi, tercapainya visi, tentunya kami sudah mempersiapkan SDM yang unggul, mulai dari lulusan yang sesuai atau yang linier, sesuai jurusan masing-masing, lulusan yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya masing-masing. Ini merupakan salah satu strategi dalam ketercapaian visi sekolah dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Untuk sarpras, tentunya kami pun juga menyesuaikan, tidak bisa langsung secara penuh 100% kita penuhi. Namun untuk melaksanakan program dan tujuan sehingga tercapainya visi tersebut, sarana prasarananya kami penuhi secara pelan-pelan. Mana yang sifatnya urgent kita upayakan pengadaan, mana yang sifatnya bisa ditunda kita tunda karena ada hal-hal yang lebih penting seperti perlengkapan sarana pembelajaran, juga media pembelajaran. Walaupun secara penuh 100% belum terpenuhi, minimal ada. Sebagai contoh, kit IPA, walaupun untuk pemenuhan setiap kelas belum ada, kita upayakan ada dulu satu sekolah. Sebagai contoh lagi, media pembelajaran. Untuk media pembelajaran, sarana prasarana berupa LCD, walaupun secara penuh setiap kelas belum ada, minimal kita punya, sehingga untuk pembelajaran bisa maksimal walaupun bergantian. Untuk pembiayaan, kami disupport dari pemerintah berupa BOS atau bantuan operasional satuan pendidikan, disupport dari daerah berupa BOSDA, juga tentunya tidak kalah pentingnya adalah dana masyarakat yang setiap bulan berupa SPP tersebut, karena kita swasta sehingga pembiayaan pun juga mandiri. Dan untuk pemenuhan pembiayaan biaya tersebut sudah kami pos-poskan masing-masing untuk kebutuhan pengelolaan pembelajaran, untuk pemenuhan sarpras, untuk pembiayaan kegiatan, tentunya sudah melalui rencana anggaran biaya atau RAP-nya, atau biasa dikenal dengan RKAS, rencana kerja anggaran sekolah. Seperti itu, Ibu. Sudah sangat jelas penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, terima kasih. Demikianlah
presentasi kami, pemaparan kami tentang visi misi sekolah. Mudah-mudahan membawa kemajuan untuk lembaga kita, membawa hasil peserta didik yang beriman, berakhlak, dan berprestasi. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bersama membawa guna dan manfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk SD Selam Perpaduan Oliva. Demikian kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Terima kasih.